Sudah setengah perjalanan ya pagi hari ini di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan NLR Indonesia ini juga melakukan rangkaian talk show ini dari tahun lalu gitu ya. Dan kita bahkan hadir ke wilayah-wilayah yang memang untuk mengedukasi, mensosialisasikan terkait kusta dan konsekuensinya. Baik, dan pagi hari ini kita mengambil tema chilling healing bagi OYPMK. Perlukah? Nah, saya juga tidak sendirian, masih bersama Mbak Dona Swita dari IWE, kemudian Mas Ardiansyah selaku orang yang pernah mengalami kusta dan sekaligus Wakil Ketua Konsorsium Pelita Indonesia. Baik, sebelum tadi jeda ada pertanyaan juga dari Pak Ramzi ya di Bogor. Kemudian saya sebelum meminta Mas Ardiansyah untuk menanggapi pertanyaan Pak Ramzi, saya akan bacakan dulu pertanyaan melalui YouTube channel Berita KBR melalui live chat ya. Ada Ayah Ugi Parenting Sugianto dari Jember. Kak Dona, untuk IWE sendiri program yang benar-benar fokus kepada OYPMK ada nggak sih Kak? Kemudian bagaimana upaya pelibatan masyarakat untuk bisa bersama IWE menjangkau OYPMK? Nah, mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari YouTube ya, untuk Kak Dona, manggilnya Kak Dona. Untung bukan Kak Roma ya. Baik, saya ke Mas Ardiansyah terlebih dahulu. Mas Ardiansyah boleh tanggapin mungkin pertanyaan dari Pak Reza Ramzi di Bogor. Rams. Oke, supaya tidak Ya, ketinggalan zaman, healing itu bisa dilakukan dengan teknologi zaman sekarang nih, banyak banget pilihannya. Nah, kira-kira apa nih yang mau ditanggapi silakan. ya betul juga sih. Terkait dengan healing ini bisa dilakukan dengan saja termasuk teknologi. Akan tetapi kalau kita melihat sasaran untuk OYPMK ini, orang yang pernah mengalami kusta itu kan kita berbeda-beda nih SDM-nya kita. Hmm, Bahkan kebanyakan OYPMK ini mereka itu SDM-nya sangat rendah ataukah memang tingkat pendidikannya ya mungkin maksimal SMA seperti itu. Sehingga ini juga berpengaruh dengan gapteknya Ahdiat dengan teknologi seperti itu. Tetapi bukan hanya itu saja sih menurut saya untuk kita mau healing lewat teknologi seperti itu. Ada banyak macam cara sebenarnya. Kalau enggak, kalau saya salah mungkin Mbak Dona bisa koreksi nih. Menulis itu tentang diri kita saja itu mungkin menurut saya sebuah proses healing juga sih, hmm, supaya kita bisa menceritakan perasaan kita seperti itu. Mungkin ya kalau kita khawatir atau takut untuk diketahui oleh orang lain, tetapi menulis untuk diri kita sendiri itu nggak ada masalah. Yang penting kita ceritanya menumpahkan apa yang kita hmm, rasakan seperti itu. Jadi itu ada banyak cara sebenarnya untuk kita mau healing, baik. terutama untuk teman-teman OYPMK ini ya, yang mereka ya punya SDM yang berbeda-beda Jadi curahkan seperti saja itu. gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin ada buku diari, sekarang ada aplikasi notes mungkin di HP gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi Kalau saya bisa sih pribadi diceritakan. begitu, Mas. Oke. Kadang saya suka menulis seperti itu, Ini apa lumayan buat mengurangi menceritakan. beban gitu ya Mas ya, beban pikiran Ya, ya. betul. Oke. Justru kita akan lega kalau misalnya kita mau mengeluarkan apa yang ada di dalam Baik. beban-beban pikiran kita seperti itu. Tapi saya penasaran nih Mas Ardiansyah. Mas Ardiansyah ini kan pada akhirnya bisa meyakinkan lingkungan sekitarnya, terutama keluarga dari ibu, bahkan ibu sendiri loh ya. Iya. Ibu, kemudian teman-teman circle terdekatnya. Nah, ini bagaimana Mas Ardiansyah akhirnya meyakinkan mereka dan percaya kepada Mas Ardiansyah, ini kan bagian dari edukasi juga yang dilakukan Mas Ardiansyah ke mereka kan? Iya, betul. Nah, upayanya seperti Ya, apa waktu itu yang dilakukan? ya kalau saya sih menurut saya cuman meyakinkan mereka bahwa saya masih bisa berdaya tuh. Masih Hmm. bisa bermanfaat untuk diri saya, untuk lingkungan saya dan orang-orang yang lain. Bahkan untuk saat ini saya bukan sombong bahwa saya bukan hanya sekarang banyak membantu teman-teman saya Hmm. YPMK ataupun yang difabel, tetapi kadang-kadang di Bulukumba ini pun yang masyarakat umum ketika mereka terkendala misalnya untuk pengobatan di rumah sakit,
Bahkan ada yang pernah mau harus menebus 12 juta di rumah sakit karena tidak punya BPJS. Alhamdulillah saya berperan di situ sehingga pembayarannya hanya seperdua daripada itu. Oke, baik, Jadi ini yang didengarkan, yang diketahui oleh teman-teman, oleh baik. keluarga, ternyata saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Membuktikan, Jadi ada intinya pembuktian di sana meyakinkan ya. mereka ya. Ada pembuktian. Baik. Nah, Ya, mungkin yang perlu lebih ini lagi, lebih konkret lagi, bisa dikasih contoh nggak sih ada apa namanya praktik baik atau langkah konkret gitu ya, yang mungkin bisa disampaikan ke orang terdekat nih bagi OYPMK atau penyandang disabilitas yang saat ini merasakan tekanan, misalnya gimana cara meyakinkan ke teman terdekat nih, ke ibu, apa yang harus diomongin nih? Ketika ngomong aja kan berat ya kita ya, iya kan? ya Waktu itu betul. apa yang dilakukan Mas Ardiansyah? Langkah konkretnya deh, yang sederhana misalnya. Ya mungkin yang harus dilakukan itu adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita. Hmm. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita mau berkarya uh, dengan uh, berkarya dengan berbagai bidang, misalnya seperti itu. Sesuai Artinya kita, kebiasaan kita ya. ya betul, kita harus melihat juga passion kita ini seperti Hmm. di mana sebenarnya. Yang kita harus kembangkan di situ. Kemudian kita disitulah kita menunjukkan ke orang-orang Oke. yang selama ini tidak mendukung kita seperti Artinya itu. yang dilakukan adalah jangan membatasi diri, jangan insecure bahwa penilaian orang terserah apapun penilaian orang. Tapi yang jelas kita harus tetap come out gitu ya. Seperti Ya itu betul ya. sekali Lakukan seperti yang itu. terbaik. Baik, dan sekarang ke Kak Dona. Tadi ada pertanyaan Kak Dona. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ternyata ada penelpon dari Kalimantan. Ya, banyak banget ya. Ada Sam Smith loh, ikutan juga Sam Smith. Halo Mas Sam di Ya, halo. Kalimantan. Silakan. Silakan Mas Sam. Mas Sam Ya, sepertinya sambil konser ini ya. Pertanyaannya langsung saja Mas Sam. ya. Apakah akses healing untuk OYMPK atau penyandang disabilitas sudah terbuka secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia atau masih berlaku di beberapa objek wisata saja? Oke, Terus dorongan apa yang bisa menguatkan mereka bahwa mereka juga bisa healing ke beberapa objek wisata? baik. Baik, terima kasih. Nah, ini mengenai accessible ya. Ada beberapa tempat yang mungkin tempat wisata untuk healing. Ini pengertiannya mungkin healing dalam artian yang pergi berwisata Wisata. gitu. Padahal healing sendiri seperti Mas Ardiansyah tadi bisa menulis hanya dengan menulis ya mencurahkan perasaan. Nah, Nah, ini boleh betul. dijawab deh Mbak Dona sekalian menjawab pertanyaan tadi sebelum ini ya melalui YouTube. Iya, eh, kalau kalau IW sendiri sebenarnya kalau fokus program hanya pada OYPMK itu belum ada. Mungkin setelah ini saya bisa berdiskusi dengan Mas Ardiansa untuk melakukan itu ya. Harus, Nah, Mbak. harus. Nah, Ya, namun tetap saja, misalnya kalau kita bicara healing, sebenarnya ini kan IW itu memperkenalkan konsep healing yang sebenarnya awalnya healing itu selalu dianggap berbayar Nah, gitu loh. Nah, kalau kami melihat bahwa sebenarnya healing itu bisa dilakukan oleh oleh siapa saja, di mana saja gitu. nggak harus keluar Tidak duit. perlu harus keluar duit untuk melakukan healing. Nah, tadi nah konsep itu yang harus diperkenalkan dulu sebenarnya. Nah, dan di dalam konsep tersebut ada nilai. Hmm. Misalnya tidak diskriminatif, kemudian juga tidak menghakimi, karena kadang-kadang kita mendengar sesuatu terus langsung kita menghakimi, oh ada begitu gitu, gitu ya, orang menjadi takut. Nah, ada tidak diskriminatif, tidak menghakimi, bisa bisa mengenal diri sendiri, kemudian melepaskan gitu ya, let it go gitu-gitu ya. Nah, itu yang harus ditemukan di awal di dalam nilai itu. Nah, Hmm. lalu kemudian tadi kita kemudian akan melihat bahwa banyak sebenarnya metode-metode. Nah, tadi kalau terkait dengan yang ditanyakan oleh Bapak di Cilengsi atau ini, nah kayak di internet itu banyak sekali metode. Mau dicari metode apa, ada semua di situ. Nah, namun kemudian basis basis awalnya dulu ini yang harus diperbaiki cara berpikirnya apa terkait dengan healing. Hmm. Nah, kemudian metodenya bisa dilakukan berbagai hal. Bisa meditasi, bisa tadi yang kalau dibilang menulis itu journaling, bisa healing dance. Nah, ini yang harus bagi teman-teman disabilitas, ini semua metode-metode ini nggak harus semuanya dilakukan. Namun dia bisa melakukan apa yang paling
nyaman buat dia. Oke. Apalagi misalnya kayak teman-teman UIPMK itu kan banyak yang kepercayaan dirinya hancur ya karena Hmm. stigma Betul sekali diskriminasi ya. ini tadi. Nah, makanya tadi kayak kayak menurut saya ya, yang pertama kali dilakukan oleh Mas Ardiansa adalah mengembalikan kepercayaan diri. Kemudian kalau udah mengembalikan kepercayaan diri, dia kemudian dapat melakukan kan. Dia merasa bahwa oke, saya bisa melakukan ini. Tapi kepercayaan dirinya harus dibangun dulu. Hmm. Dan tiap orang itu pasti berbeda. Tiap disabilitas itu pasti berbeda karena setiap orang mengalami apa kayak latar belakang hidup atau pengalaman yang dialami dia dari kekerasan dan stigma diskriminasi itu tadi kan sangat berbeda, Mas. Betul. Jadi itu Betul. yang harus terus didorong kepada teman-teman karena menurut saya teman-teman OYPMK dan disabilitas ini harus terus didorong begitu karena dari akses saja akses kita tuh nggak ramah gitu Nah, ya. ya. Terus infrastruktur kita nggak ramah Belum dan semuanya kebanyakan ya. belum semuanya. Kalau sekarang udah mulai nih diperbaiki satu persatu kan. Kalau 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 kemarin itu kan tidak ramah sehingga orang-orang yang bisa mendapatkan akses itu adalah orang-orang yang terus terang teman-teman dari menengah ke atas karena Betul. dia punya uang untuk ini. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Nah, ini nih yang kita harus pahami. Nah, sekarang kan banyak program-program yang inklusif gitu ya. Nah, kita perlu juga sebenarnya memonitoring dan melihat benarkah itu inklusif. Jadi kan pasti masih ada kurang, masih harus didorong. Itu harus terus kita kita Baik. ini serukan menurut saya. Ya, kita sama-sama saling mengingatkan kepada pihak-pihak yang berkompeten ya untuk aksesibilitas Benar. ini ya. Oke, baik Mas Ardiansyah dan juga Mbak Dona dan juga teman-teman yang udah mengirimkan pertanyaan, komentar melalui YouTube banyak banget pagi hari ini. Saya nggak bisa bacakan satu persatu semuanya gitu ya. Paling beberapa saja. Tapi ada peluang nanti buat mendapatkan e-wallet sebesar masing-masing Rp100.000 untuk 5 orang pertanyaan terbaik, oke? Dan nanti akan saya umumkan di akhir acara. Jangan kemana-mana, saya akan jeda terlebih dahulu.